warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susanna Sarit, mahasiswa S2 Pendidikan Anak Usia Dini pada Universitas Negeri Makassar angkatan 2020. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip dan tujuan pengembangan kurikulum pada pendidikan anak usia dini. Sebelum kita mengetahui yang mana saja itu prinsip dan yang mana tujuan pengembangan kurikulum, ada baiknya kita mengetahui apa itu kurikulum. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana, pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum itu bersifat dinamis dan senantiasa dipengaruhi oleh perubahan-perubahan faktor yang mendasarinya, sehingga jika terdapat perubahan pelaksanaan dalam pendidikan yang diselenggarakan, secara otomatis kurikulum itu pun berubah. Minarti 2015. Sedangkan menurut Suryana 2014, pengembangan kurikulum di Indonesia mendorong perbaikan proses pembelajaran. Salah satu proses utama pembelajaran dalam kurikulum pendidikan anak usia dini 2013 adalah pendekatan ilmu berbasis pembelajaran. Belajar ilmiah adalah pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan anak belajar. Menurut Susilo 2013, kurikulum PAUD diarahkan kepada pendekatan saintifik, di mana kurikulum PAUD itu bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi anak agar kelak dapat berfungsi sebagai manusia yang utuh sesuai kultur, budaya, dan falsafah bangsa. Setelah kita mengetahui apa itu kurikulum, maka kita akan membahas tentang pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah suatu kegiatan yang menghasilkan kurikulum ataupun proses yang mengaitkan satu komponen dengan komponen yang lainnya untuk menghasilkan satu kurikulum yang lebih baik. Menurut Hamalik 2007, pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai sampai di mana perubahan-perubahan yang diinginkan itu pada diri siswa. Pengembangan kurikulum merupakan istilah yang komprehensif yang meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Adapun tujuan dari pengembangan kurikulum menurut Katron adalah mengoptimalkan perkembangan anak secara menyeluruh serta terjadinya komunikasi interaktif. Kurikulum bagi anak usia dini haruslah memfokuskan pada perkembangan yang optimal pada seorang anak melalui lingkungan sekitarnya yang dapat menggali berbagai potensi tersebut melalui permainan serta hubungan dengan orang tua dan orang dewasa lainnya. Pengembangan kurikulum di Indonesia mendorong perbaikan proses pembelajaran. Salah satu proses utama pembelajaran dalam kurikulum anak usia dini 2013 adalah pendekatan ilmiah berbasis pembelajaran. Sejalan dengan hal tersebut, Suyatman 2016 menjelaskan fungsi kurikulum PAUD secara hakiki adalah 1. Mengembangkan sikap dan perilaku yang baik sesuai akidah agama. Fungsi ini harus diimplementasikan dalam proses pembelajaran sehingga anak mampu mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan akidah agama. Yang kedua, mengembangkan kemampuan sosialisasi dan mengendalikan emosi. Kemampuan sosialisasi dan mengendalikan emosi sangat penting dimiliki anak agar mereka mampu menjalankan kehidupan sosialnya. Yang ketiga, menumbuhkan kemandirian anak. Pada usia dini anak-anak sangat diperlukan untuk mempersiapkan hidupnya di masa depan. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berbahasa anak. Bahasa adalah cermin seseorang. Olehnya itu, kurikulum PAUD harus berfungsi mengembangkan kemampuan berbahasa anak
sehingga anak mempunyai ragam bahasa yang kaya dan baik. Yang berikutnya, mengembangkan kemampuan kognitif. Yang mana itu kemampuan kognitif yang harus dikembangkan pada anak usia dini karena merupakan dasar bagi perkembangan intelektual anak-anak di masa selanjutnya. Yang berikutnya adalah kemampuan fisik motorik. Kemampuan fisik motorik anak yang sedang berkembang memerlukan bimbingan dan arahan agar perkembangannya maksimal dan baik. Yang berikutnya, mengembangkan daya cipta dan kreativitas anak. Anak yang memiliki daya cipta dan kreativitas yang tinggi akan mampu memecahkan masalah-masalah kehidupannya, mampu menghasilkan berbagai hal yang positif bagi dirinya dan lingkungannya. Prinsip-prinsip pengembangan. Setelah kita mempelajari tentang apa itu tujuan pengembangan, maka kita beralih kepada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum PAUD. Menurut Sukma Dinata tahun 2000, prinsip pengembangan kurikulum itu ada 5, yakni 1. Prinsip relevansi, yang mana itu artinya prinsip kesesuaian. Prinsip ini ada 2 jenis, yaitu relevansi eksternal dan relevansi internal. Relevansi eksternal artinya kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan pada masa ini maupun pada masa yang akan datang. Sedangkan relevansi internal yaitu adanya kesesuaian antara komponen kurikulum itu sendiri. Kurikulum merupakan sistem yang dibangun oleh subsistem. Komponen yaitu berisi tujuan, isi, metode, evaluasi untuk mencapai tujuan tertentu. Prinsip yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Prinsip ini berarti suatu kurikulum harus lentur dan tidak kaku, terutama dalam pelaksanaannya. Kita harus memperhatikan kondisi di mana kurikulum itu diterapkan. Tentu saja kurikulum yang berlaku di daerah pesisir dan di daerah pegunungan tentulah tidak sama. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Artinya, kurikulum dikembangkan secara berkesinambungan, di mana proses pendidikan pada kelas rendah harus menjadi dasar untuk dilanjutkan pada jenjang kelas berikutnya. Yang keempat, prinsip kepraktisan. Prinsip praktis atau efisiensi kurikulum dengan memperhatikan prinsip praktis tersebut maka dapat dengan mudah diterapkan di lapangan. Oleh karena itu, para pengembang kurikulum harus memahami terlebih dahulu di mana kurikulum itu akan digunakan. Yang kelima yaitu prinsip efektivitas. Prinsip ini menunjukkan bahwa kurikulum berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Kurikulum merupakan instrumen untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Dirjen PAUD ada beberapa prinsip pengembangan kurikulum, yaitu 1. Bersifat komprehensif. Artinya, kurikulum itu harus menyediakan pengalaman belajar yang meningkatkan perkembangan anak secara menyeluruh. Yang kedua, didasarkan pada perkembangan secara bertahap, sehingga proses pembelajaran harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan usia anak dan tahapan perkembangan anak. Yang ketiga, melibatkan orang tua sebagai pendidik, utamanya di rumah, agar tujuan PAUD lebih terarah dan tepat sasaran. Yang keempat, melayani kebutuhan anak, yakni mampu mengembangkan kemampuan anak, kebutuhannya apa, minat, potensi setiap anak yang tentunya itu berbeda-beda. Yang kelima, merefleksi kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat. Yang keenam, mengembangkan standar potensi anak sebagai upaya menyiapkan lingkungan belajar. Yang ketujuh, mewadahi layanan anak berkebutuhan khusus, karena tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama, sehingga semboyan pendidikan untuk semua dapat dilaksanakan. Yang kedelapan, menjalin kemitraan dengan keluarga dan masyarakat. Bermitra artinya kita bekerja sama dengan apa-apa saja yang menjadi
ada di sekitar lingkungan sekolah kita. Yang kesembilan, memperhatikan kesehatan dan keselamatan anak khususnya di lingkungan sekolah. Yang kesepuluh, menjabarkan produser pengelolaan lembaga yang diungkapkan kepada masyarakat sebagai akuntabilitas. Sedangkan yang ke-11, manajemen sumber daya manusia yang terlihat dalam lembaga pendidikan anak usia dini. Yang ke-12, penyediaan sarana dan prasarana yang optimal dan mampu menunjang proses pembelajaran. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang tujuan dan prinsip pengembangan kurikulum di Taman Kanak-kanak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.